Industri otomotif masuk 10 industri besar tanah air yang menjadi fokus pemerintah untuk menggenjot perekonomian nasional melalui Kementerian Perindustrian. Namun, di tengah pandemi COVID-19, sejumlah sektor industri termasuk otomotif turut merasakan dampak pandemi sejak Maret hingga Mei 2020. Dikutip dari website resmi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, penjualan otomotif secara nasional pada April 2020 turun tajam hingga mencapai 70% dibandingkan dengan tahun 2019 lalu. Hal ini juga beriringan dengan penjualan dari pabrik ke dealer atau wholesale yang juga menurun drastis pada April 2020 ini. Pada April 2019, penjualan otomotif secara wholesale mencatatkan angka 84.056 unit. Dan pada April 2020, pembukuannya hanya mencatatkan angka sebesar 7.871 unit atau turun hingga 90,63%. Menurut Ketua 1 GAIKINDO, Yongki D. Sugiyarto, pandemi COVID-19 membuat pabrik-pabrik otomotif harus menghentikan produksi, dan juga pandemi juga membuat sejumlah dealer mengubah pola penjualan dan sebagian dealer lainnya juga mengalami penutupan outlet. Menurut Yongki, kondisi ini merupakan kondisi terparah sejak krisis moneter 1998 silam. GAIKINDO juga berencana merevisi target pencapaian penjualan kendaraan pada tahun 2020 dari semula 1 juta unit menjadi 600.000 unit saja atau terendah sejak 2015 lalu. Namun, target ini bergantung pada kondisi ekonomi setelah memasuki fase kenormalan baru yang digagas pemerintah. Tidak hanya pada sektor industri, pasar kendaraan bekas pun turut mengalami dampak pandemi COVID-19. Salah satunya yang dialami oleh Reski Manulang, seorang pengusaha jual beli mobil bekas di Bursa Otomotif Mangga 2 Jakarta Utara. Selama 2 bulan terakhir, dari 9 unit kendaraan yang dimiliki, belum satu pun yang terjual. Padahal, omset sebelum pandemi yang didapatkan bisa mencapai 200 hingga 300 juta rupiah per bulan. Meski tidak ada penurunan pada harga kendaraan, sistem perbankan yang ketat untuk mendapatkan kredit kendaraan di masa pandemi menjadi salah satu faktor yang dirasakan para pengusaha di bidang ini. Karena ini loh, jadi masyarakat ini tidak mudah untuk kredit-kredit murah gitu, Mas Albi. Jadi kan sekarang kan kayak leasing juga dia DP-nya tuh harus 50% gitu kan, atau 30 gitu. Nah terus kan kita biasa tuh kan harga kita upping tinggi, terus jadi kita bisa bikinnya 20%. Jadi tuh ya intinya mah orang bisa 10 juta punya mobil, kemarin bisa lah 5 juta punya mobil, istilahnya kayak gitu sih Mas. Nah sekarang kan nggak bisa Mas gitu. Yang minjemin dananya ini dia nggak bisa jor-joran. Sekarang orang mau beli mobil harga 100 juta, DP-nya 50, dia nggak mau Mas. Dia mendingan beli mobil baru gitu. Mobil baru harganya tetap, diskonnya aja yang dimainin gitu kan, dia ada diskon kan, bisa digedein diskonnya. Kalau kita nggak bisa markup harga lagi gitu kan, jadi sulit. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, industri dan pasar otomotif tengah memasuki kondisi tersulit pada masa pandemi. Penurunan angka penjualan diakibatkan oleh sejumlah faktor, seperti kebutuhan primer masyarakat yang lebih tinggi untuk bidang konsumsi harian dan kesehatan, serta ketatnya sistem perbankan dalam memberikan kredit di saat pandemi. Tauhid juga mengungkapkan bahwa dengan mulai diterapkannya kenormalan baru oleh pemerintah, bisa memberikan stimulus pada pergerakan ekonomi yang sebelumnya melemah karena pandemi. Diprediksi, pada semester kedua tahun 2020, ekonomi bisa berjalan perlahan bangkit jika kenormalan baru bisa berjalan dengan baik tanpa bertambahnya angka kasus COVID-19 yang ekstrim. INDEF juga memprediksikan, secara keseluruhan, ekonomi nasional baru bisa mencapai titik optimalnya pada 2022 mendatang. Saya kira mulai Agustus ya, September, Oktober itu sudah mulai bangkit, tapi puncaknya mungkin di tahun ini adalah di November, Desember. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama tentu saja sudah mulai nanti peningkatan pendapatan masyarakat, terutama untuk golongan menengah atas, saya kira sudah akan mulai terjadi. Mereka comeback sedikit demi sedikit. Yang kedua tentu saja perbankan mulai agak sedikit melonggarkan katakanlah kredit konsumsinya. Sekarang ini ketat sekali untuk melakukan pinjaman dan sebagainya. Saya kira kalau ekonomi sudah membaik, perbankan juga akan melakukan katakanlah pelonggaran begitu. Tauhid menambahkan, bagi para dealer harus menyiapkan strategi baru dalam masa ini, seperti memanfaatkan marketing melalui platform digital,
mengubah sementara segmentasi penjualan kepada kelompok menengah atas, dan memberikan diskon untuk para konsumen. Albi Pratama, Robi Bakhtiar, Jakarta.